Kisah manusia rusa. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya dan memiliki seorang putra bernama Bobby. Ia sangat menyukai berburu binatang, tetapi setelah memburu mereka, ia tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan dengan hasil buruannya. Karena ayahnya adalah orang kaya, Bobby tumbuh tanpa takut pada siapapun. Ini, ambillah apel ini. Tunggu, mengapa Anda memberinya pada saya? Letakkan di atas kepala Anda, pegang dengan kedua tangan, dan berdirilah diam. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Tuan muda, apakah Anda ingin menembak apel ini dengan panah? Benar, memang begitu. Mohon Tuan muda Kro, jangan berbuat demikian. Ada apa? Apakah Anda tidak percaya pada saya? Tetapi, Tidak perlu takut. Cukup berdirilah diam. Saya akan mulai memanah sekarang. ya Tuhan, tolonglah saya. Saya masih hidup. Anda benar-benar kurang berani. Hanya karena itu Anda hampir pingsan ketakutan. Pada saat itu, orang tua Bobby datang. Anak, mau apa kamu menyiksa pelayan kita lagi? Tidak, ayah. Saya hanya menyuruhnya memegang apel sementara saya menguji panahan saya. Oh anakku, mengapa engkau melakukan itu? Jika panahmu meleset, nyawa pelayan itu bisa terancam. Itu tidak apa-apa, Ibu. Karena saya adalah pemanah yang paling tepat dan luar biasa. Berburu harus dikurangi, karena keluarga kita sudah memiliki cukup makanan. Tidak perlu engkau terus membunuh binatang. Benar anakku, karena binatang di hutan kita hampir habis. Saya tidak bisa berhenti, karena inilah yang saya cintai. Cukup, putra kita tidak mau mendengar. Mari kita kembali ke dalam rumah. Baiklah, Sesuai keinginan Anda. Bobby pergi ke hutan dan bertemu dengan pemburu lain bernama Pedro. Hahaha. Ya sudah lama berlalu, tetapi kemampuan panahmu sama sekali tidak meningkat. Engkau juga tidak lebih baik. Saya hanya merasa tidak tenang karena kehadiranmu. Jangan salahkan saya, itu salahmu sendiri. Apakah engkau berani merendahkan saya? Saya tidak merendahkanmu, saya hanya berkata jujur. Hahaha. Tunggu saja, suatu hari engkau pasti akan kalah. Saya juga menantikan hari itu. Bobby melanjutkan lebih dalam ke hutan, di mana ia melihat seekor rusa bersinar dengan cahaya keemasan. Itu adalah rusa ajaib. Oh, rusa macam apa ini? Ia bersinar dengan cahaya emas. Belum pernah dalam perburuan saya melihat yang seperti ini. Bidikan saya benar-benar sangat tepat. Anakku, aku khawatir aku tidak bisa lagi tinggal untuk merawatmu. Oh, dia memiliki anak. Mengapa engkau membunuhku? Jika aku mati, siapa yang akan membesarkan anakku? Aku mengutukmu menjadi setengah manusia, setengah rusa, dan membesarkan anakku sampai ia dewasa. Jika engkau meninggalkannya sebelum ia dewasa, engkau akan merasakan sakit seolah ditusuk panah. Tidak, saya tidak menerima ini. Pada saat itu, anak rusa berlari ke arah ibunya. Anakku, bagiku semuanya telah berakhir. Tidak, Ibu. Engkau tidak boleh meninggalkanku. Mengapa saya menjadi seperti rusa begini? Saya tidak bisa menerimanya. Ia lari menjauhi anak rusa. Aduh, mengapa saya merasakan sakit ini? Apakah saya benar-benar harus merawat anak rusa ini? Bobby kembali. Siapa engkau? Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya yang membunuh ibumu. Sekarang saya adalah pengasuhmu, karena ibumu telah tiada. Karena kutukan dari induk rusa, Bobby tidak dapat meninggalkan anak rusa itu. Ia harus membesarkannya hingga dewasa. Tetaplah di sini sementara saya mencari makanan. Jika engkau mengikutiku dan kita bertemu harimau, engkau tidak akan bisa lari. Baik, saya mengerti. Bobby pergi ke padang rumput yang hijau dan lembut. Ya bagus sekali, di sini cukup baik, rumputnya segar.
Bobby mulai memotong rumput untuk anak rusa. Saat ia sedang memotong, ia mendengar langkah kaki mendekatinya. Sepertinya saya mendengar sesuatu datang mendekat. Tiba-tiba, seekor harimau berlari ke arahnya. Ah, ini buruk, ada harimau datang. Bobby berusaha lari menjauhi harimau itu. Untung saya berhasil lolos. Jadi beginilah perasaan rusa ketika dikejar harimau. Bobby kembali lagi untuk mengumpulkan rumput dan membawanya kepada anak rusa. Ini rumput untukmu, makanlah. Ya, terima kasih. Kita harus lebih berhati-hati karena banyak harimau di hutan ini. Ibuku juga mengatakan bahwa hutan kita penuh dengan binatang yang memburu kami sebagai makanan mereka. Jangan khawatir, saya akan melindungimu. Makanlah dan beristirahatlah. Saya seharusnya tidak pernah membunuh ibumu. Sementara itu, orang kaya dan istrinya sangat berduka karena kehilangan putra mereka. Hei, jangan khawatir. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan anak kita. Tetapi putra kita sudah hilang selama berhari-hari, tanpa kabar sama sekali. Saya sudah memerintahkan lebih banyak orang untuk mencari putra kita. Pasti mereka akan menemukannya. Pelayan orang kaya itu datang. Tuan muda sering pergi berburu. Saya sudah mengirim orang untuk mencari, tetapi mereka belum menemukannya. Ya Tuhan, kemana putraku pergi? Dengarkan perintah kami. Segera kirim lebih banyak orang untuk mencari putra kami. Baik, Tuan. Sementara itu, Bobby merasa sedih. Saya sangat merindukan orang tua saya. Saya tidak tahu betapa cemasnya mereka. Namun saya tidak bisa bertemu mereka dalam keadaan seperti ini. Keadaanmu sama seperti saya. Terpisah dari keluarga dan dari orang yang paling saya cintai. Saya berjanji akan merawatmu sampai engkau dewasa. Saat fajar, Bobby pergi mencari makanan lagi untuk anak rusa. Secara kebetulan, ia bertemu Pedro, pemburu yang pernah berselisih dengannya. Apa? Pedro? Oh, engkau menghilang cukup lama dan sekarang engkau juga telah menjadi rusa. Haha. Mengapa engkau menjadi seperti ini? Itu cerita panjang. Saya tidak bisa menceritakannya sekarang. Saya harus pergi. Berhenti. Mengapa engkau ingin segera pergi? Apa yang ingin engkau lakukan pada saya? Saya akan melakukan seperti apa yang selalu dilakukan pemburu. Hahaha. Tidak, mohon jangan. Saya harus merawat anak rusa itu. Saya hanya menembak rusa, bukan kamu. Tetapi hidupnya terikat dengan hidup saya. Saya tidak peduli. Tidak, tolong, jangan. Inilah pelajaran yang engkau dapatkan karena pernah merendahkan saya. Dan ini tidak akan berhenti di sini. Bobby berusaha lari, meskipun panah sudah menancap di tubuhnya. Aduh, luka panah ini sangat menyakitkan. Ia menggunakan rumput untuk menutup lukanya, lalu membawa makanan untuk anak rusa. Ini rumput, makanlah. Mengapa engkau terluka seperti ini? Seorang pemburu menembak saya dengan panah, tetapi saya baik-baik saja. Saya bisa menahannya. Tolong teruslah makan rumput itu. Bobby mulai merenung. Sekarang saya tahu rasanya kehilangan orang tua, sama seperti anak rusa kehilangan ibunya. Saya tahu rasa takut saat diserang harimau, dan rasa sakit ketika tertusuk panah. Saya telah merasakan semuanya, dan itu sungguh sulit. Waktu berlalu, dan anak rusa itu tumbuh menjadi dewasa. Dasnomi yang ingin saya sampaikan kepadamu, yang sudah lama saya sembunyikan. Apakah itu? Apakah engkau tahu mengapa saya datang untuk merawatmu? Saya tidak tahu. Karena sayalah yang membunuh ibumu. Apa? Apakah engkau berkata jujur? Itu kebenarannya. Saya membunuh ibumu. Lalu saya dikutuk menjadi rusa dan dipaksa membesarkanmu sampai engkau dewasa. Sekarang engkau bisa hidup tanpa saya, sudah saatnya saya pergi. Saya tidak percaya. Engkau berbohong. Saya tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Engkau harus tahu. Tiba-tiba, malaikat penjaga hutan muncul. Oh, malaikat! Bobby,
Engkau telah mengakui kesalahanmu dan bertanggung jawab atas perbuatanmu. Oleh karena itu, aku akan memberimu kesempatan untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Oh, benarkah itu mungkin? Apa yang harus saya lakukan? Ikutilah kupu-kupu ini. Ia akan menuntunmu menuju tanaman ajaib yang dapat mengembalikanmu menjadi manusia. Tetapi ingat, tanaman itu hanya bisa menolongmu sekali. Terima kasih malaikat karena telah menolong saya. Bobby mengikuti kupu-kupu itu tanpa menyadari bahwa Pedro melihatnya dan diam-diam mengikutinya dari belakang. Aku telah mencarimu sejak lama. Kali ini aku akan membunuhmu. Engkau tidak akan lolos lagi. Kupu-kupu itu menuntunnya ke tempat tanaman ajaib. Akhirnya, saya sudah sampai. Kupu-kupu, terima kasih telah menuntunku. Jadi, engkau mencari tanaman ini? Aku akan membunuhmu dan mengambilnya untuk diriku sendiri. Hahaha. Hati-hati, ada seseorang yang akan menembakmu. Apa? Anak rusa? Tidak. Terimalah panah berikutnya. Bobby dipenuhi amarah, segera menyerang pemburu itu dengan cepat, menghantamkan kepalanya ke batu. Bagaimana keadaanmu, sahabatku? Saya takut saya tidak akan selamat. Tidak, engkau tidak boleh mati. Saya harus menyelamatkanmu. Selamat tinggal. Tidak, anak rusa, jangan tinggalkan saya. Oh, tanaman ajaib itu. Bobby meletakkan tanaman itu pada luka anak rusa. Tanaman itu langsung menyembuhkannya, dan anak rusa itu sadar kembali. Apakah saya sudah mati? Tidak, engkau belum mati. Tapi saya masih hidup. Karena saya menggunakan tanaman ajaib itu untuk menyelamatkanmu. Tetapi, jika engkau memberikannya kepadaku, maka engkau harus tetap menjadi setengah rusa selamanya. Ya, tidak apa-apa. Asalkan engkau hidup, saya tidak menyesal. Pada saat itu, malaikat muncul kembali. Bagus sekali, Bobby. Akhirnya engkau menunjukkan kebaikan, menolong orang lain tanpa memikirkan dirimu sendiri. Sesungguhnya induk rusa dan anaknya adalah ciptaanku. Engkau telah menebus kesalahanmu, dan sekarang engkau boleh kembali menjadi manusia, serta berkumpul kembali dengan keluargamu. Terima kasih, malaikat, karena telah memberiku pelajaran hidup ini, mengajarkan aku untuk sadar pada kebaikan. Sekarang, saya berpamitan. Akhirnya, Bobby kembali kepada orang tuanya. Mereka sangat bersuka cita karena putra mereka kembali. Sejak hari itu, Bobby tidak pernah lagi menyakiti binatang. Pesan dari kisah ini adalah, kita tidak boleh membunuh binatang, karena mereka juga berhak hidup sama seperti kita. Tamat.